Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumah ya. Alhamdulillah kali ini kita diberi kesempatan untuk belajar tematik kembali. Kali ini kita akan belajar tematik 4B subtema 3. Subtema 3 tentang energi alternatif. Pembelajaran 1 dan 2. Nah, pada pembelajaran 1 ini, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, mengidentifikasi perubahan bentuk energi pada sumber energi alternatif. Yang kedua, mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam. Yang ketiga, mempraktikkan teks petunjuk membuat kincir angin. Yang mempraktikkan teks petunjuk membuat kincir angin ini kita skip saja ya, karena sudah kita praktekkan pada pembelajaran sebelumnya. Nah, yang pertama, mengidentifikasi perubahan bentuk energi pada sumber energi alternatif. Apa sih energi alternatif itu? Energi alternatif atau nama lainnya yaitu energi pengganti adalah sumber energi yang digunakan untuk menggantikan fungsi energi fosil yang selama ini digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi energi alternatif ini termasuk energi yang dapat diperbaharui ya. Sedangkan fungsinya apa? Untuk mengganti energi fosil, energi yang tidak dapat diperbarui, yang susah diperbaruinya, membutuhkan waktu yang lama, bahkan berjuta-juta tahun ya. Makanya untuk menghemat energi fosil itu kita menggunakan energi alternatif. Apa saja sih macam-macam energi alternatif? Nah, di sini sebelum ke macam-macamnya, Bu Rita mengingatkan kembali apa saja sih energi yang dapat diperbarui dan energi yang tak dapat diperbarui atau tak terbarukan ya. Energi yang dapat diperbarui contohnya apa saja? Tenaga surya atau matahari, tenaga air, energi panas bumi, energi angin, dan energi biomasa. Ini yang dapat diperbarui. Sedangkan yang tidak dapat diperbarui apa saja? Nah, contohnya bahan bakar fosil, batu bara, gas alam, dan nuklir, dan masih banyak lainnya ya. Nah, sekarang macam-macam energi alternatif. Apa saja? Yang pertama, energi matahari ya. Bahwa matahari itu adalah merupakan sumber energi terbesar di bumi ya. Matahari bisa menghasilkan energi panas dan juga energi cahaya. Fungsinya apa energi cahaya pada matahari? Untuk energi cahaya pada matahari itu digunakan sebagai sumber energi pembangkit listrik panel surya ya. Untuk panel surya. Yang kedua, apalagi untuk membantu pembentukan vitamin D. Yang ketiga, membantu proses fotosintesis tumbuhan. Sedangkan panas matahari fungsinya untuk apa? Yang pertama, mengeringkan benda yang basah. Misalkan jamur kerupuk yang basah, ikan asin yang basah. Yang kedua, mengeringkan pakaian. Dan yang ketiga, membantu proses pembuatan garam. Yang pertama energi matahari ya. Yang kedua, energi panas bumi. Nah, di sini energi panas bumi nama lainnya geotermal. Geotermal itu panas yang berasal dari dalam bumi. Jadi di dalam bumi itu ada namanya panas bumi. Ya, panas bumi itu menghasilkan energi yang bersih dari polusi dan berkesinambungan atau dapat diperbarui. Biasanya sumber energi panas bumi itu ditemukan pada air dan batuan panas di dekat permukaan bumi sampai beberapa kilometer di bawah permukaan. Bahkan jauh lebih dalam lagi sampai pada sumber panas yang ekstrim dari batuan yang mencair atau magma.
Yang ketiga, energi angin. Nah, energi angin ini sebelumnya apa sih angin itu? Angin adalah udara yang bergerak karena adanya perbedaan tekanan, ya. Jadi angin ini udara yang bergerak karena adanya perbedaan tekanan. Apa saja sih manfaat energi angin itu? Banyak ya, misalnya untuk penggerak pada perahu layar, untuk pembangkit listrik melalui kincir angin. Nah, ini adalah kincir angin. Ini kincir angin yang dari Belanda, sedangkan ini kincir angin dari Indonesia. Yang ketiga, yang keempat, energi air. Ya, energi air atau pembangkit tenaga air hydropower itu adalah merupakan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi air sebagai sumber tenaga untuk memutar turbinnya. Turbinnya biasanya berupa di air terjun, air laut maupun air sungai. Ya, turbin air itu adalah mesin konversi energi hidrolik air menjadi energi mekanik poros untuk menggerakkan generator listrik. Jadi pada aliran air yang deras seperti bendungan, seperti air terjun ya, itu menyimpan energi gerak sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Nah, ini pembangkit listriknya tenaga air ya. Semakin deras aliran air, maka semakin besar listrik yang dihasilkan. Yang kelima, gelombang laut. Gelombang air laut itu membawa energi gerak di sepanjang permukaan laut. Jadi di laut itu ada gelombangnya kan pasti ya. Nah, ini dimanfaatkan sebagai energi alternatif untuk pembangkit listrik. Biasanya kan gerakan gelombang laut itu kan naik turun ya. Nah, naik turunnya gelombang itu dimanfaatkan untuk memutar turbin. Ya, turbin pada generator yang bisa menghasilkan energi listrik. Yang keenam, energi biofuel. Energi biofuel itu merupakan bahan bakar yang dihasilkan dari bahan-bahan organik atau nama lainnya biomasa ya. Biomasa. Nah, energi biofuel itu bisa berupa biodiesel. Ada yang berupa biodiesel yaitu bahan bakar pengganti solar ya. Biodiesel ini berasal dari tumbuhan berbiji yang mengandung minyak, contohnya buah jarak, kapas sawit, kacang tanah. Nah, yang kedua, selain biodiesel, biofuel itu bisa berupa bioetanol ya. Bioetanol itu pengganti bensin. Itu berasal dari tumbuhan ubi singkong, ubi umbian ya, ubi singkong, jagung, dan sagu. Yang ketiga, biogas. Nah, biogas ini sebagai pengganti bahan bakar kendaraan bermotor ya, dan juga untuk memasak, gas LPG ya, untuk memasak. Nah, itu berasal dari mana? Berasal dari kotoran hewan yang difermentasikan, kotoran hewan yang disimpan berapa hari, yang difermentasikan nanti baru menghasilkan gas. Yang kedua, mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam. Nah, bahwa sumber daya alam kan berdasarkan jenisnya ada sumber daya alam yang terbarukan dan sumber daya alam yang tak terbarukan. Berdasarkan sifatnya ya, maaf. Yang tak terbarukan biasanya manfaatnya itu sebagai bahan makanan ya. Bahan makanan apa? Misalkan singkong diubah menjadi tepung ya. Ayam dimanfaatkan dagingnya, padi juga diubah menjadi tepung tapioka ya. Yang kedua sebagai pembangkit listrik. Pembangkit listrik misalkan apa? Yaitu cahaya matahari, angin, air ya. Memanfaatkan cahaya matahari, angin dan air. Yang ketiga bahan pembuat
pembuatan berbagai peralatan, yaitu kayu ya. Dengan kayu kita bisa membuat berbagai macam peralatan, misalkan membuat lemari, membuat peralatan dapur, kursi, meja, dan masih banyak lainnya. Yang keempat, bahan untuk obat dan kosmetik. Nah, ini biasanya menggunakan jahe, daun sirih, cangkang bintang laut. Yang kelima, sebagai bahan pembuatan pakaian, yaitu menggunakan bahan kapas. Ya, ulat sutra, domba ini diubah menjadi pakaian atau kain dulu baru pakaian ya. Sedangkan apa sih manfaat pada sumber daya alam yang tak dapat diperbarui atau tak terbarukan? Yaitu yang pertama sebagai bahan bakar. Contohnya apa? Yang menggunakan bahan bakar yaitu minyak bumi, batu bara, gas alam. Yang kedua sebagai bahan pembuat peralatan, yaitu besi, nikel, tembaga. Peralatan apa maksudnya? Peralatan yang dapur, misalkan wajan, ya, panci, itu terbuat dari bahan-bahan yang tak terbarukan. Yang ketiga, bahan pembuat perhiasan, yaitu emas, perak, dan berlian. Sekarang ke pembelajaran 2 ya. Pembelajaran 2 tujuannya apa? Yang pertama, menjelaskan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam penggunaan energi. Yang kedua, menyanyikan lagu diiringi ketukan dan intonasi. Ini tidak perlu kita pelajari ya. Yang menyanyikan lagu kita skip saja. Jadi kita hanya mempelajari menjelaskan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam penggunaan energi. Nah, sebelum menjelaskan apa saja sih hak dan kewajiban kita dalam penggunaan energi, sebaiknya kita tahu dulu bagaimana sih cara menghemat energi. Nah, caranya yang pertama, mencuci dan membilas secara tepat. Maksudnya, kalau kalian mencuci baju atau pakaian itu harus menggunakan cara yang tepat ya, biar tidak membuang-buang air, tidak boros air. Yang kedua, pastikan perangkat elektronik dan listrik terputus. Maksudnya apabila tidak digunakan maka stop kontaknya atau stikernya dicabut ya, biar tidak boros energi listrik. Yang ketiga, meredupkan listrik melalui lampu ya, misalkan menggunakan watt daya lampu yang wattnya rendah ya. Yang kedua, mengurangi konsumsi air. Mengurangi konsumsi air bukan berarti kita tidak minum sama sekali atau tidak mengurangi minum ya, bukan. Tapi misalkan kita udah habis menggunakan keran dengan ukuran dengan yang kecil ya, sedikit gitu, maksudnya jangan terlalu banyak-banyak. Terus habis sikat gigi, setelah sikat gigi dimatikan dulu keran airnya ya. Yang keempat, memperbaiki ventilasi. Nah, selanjutnya hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Apa saja sih hak dan kewajiban kita terhadap sumber energi? Haknya yaitu menggunakan sumber daya alam secara merata ya. Yang kedua, merasakan hasil dari sumber daya alam. Yang ketiga, memanfaatkan hasil sumber daya alam. Yang keempat, mengelola sumber energi. Yang kelima, diberi hak untuk mengembangkan sumber energi alternatif. Sedangkan kewajiban kita apa? Yang pertama, memperbaharui sumber energi. Yang kedua, memanfaatkan dengan arif dan bijaksana. Yang ketiga, tidak boros. Yang keempat, menjaga dan melestarikan sumber daya alam agar tidak punah. Yang kelima, melapor pada pihak berwajib jika ada oknum yang merusak ekosistem sumber energi ya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Bu Lita, kurang lebihnya Bu Lita mohon maaf. Alhamdulillah materi ini sudah selesai. Ya, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Jazakumullahu khairan katsir wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.